Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahidar Lembar Gandeng di 2004 Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat video tentang penilaian rangka kuadrat 3 dimensi material pertama. Jadi di tugas kali ini saya akan membuat tugas ini menggunakan SAP 2000. Nah, tanpa basa lagi kita langsung buka aja SAP-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan saya akan menggunakan unit KGF MC per kilogram meter Celcius. Nah, terus biasanya kita pakai grid only, terus dan lain-lain. Sekarang kita akan menggunakan 3D frames. Nah, di sini kan ada banyak nih, bingung nih buat apa aja. Tapi karena itu kali ini saya tahu itu menggunakan angka seperti ini. Di untuk number of stories, X, Y, B, Y, X, Y, dan kawan-kawan itu sebelah kiri rata 2, sedangkan di kanan itu rata 4. Nah, jika sudah seperti ini, dan itu oke. Nah, kalau kita biasanya kan kita harus gambar lagi, tapi kalau kita pakai 3D kita langsung jadi kayak gini. Nah, di sini kita akan langsung ke yang namanya define material. Terus juga bisa itu kita selalu pakainya baja nih. Nah, tapi kan kita kali ini kayak apa ya? Kita tuh mengubah materialnya dari kita awal itu baja, sekarang menggunakan beton. Jadi kita ini klik add new materials, terus di sini material type kita ubah jadi concrete. Nah, di tugas saya kali ini saya akan menggunakan FC 3000 PSI. Oke. Nah, kemudian nih kan muncul nih kita modify. Nah, di sini kita selalu ubah nih FC 30 MPa megapascal. Terus di sini target proyek KGMC di watt per unit volume itu 2400. Terus unit kita ubah ke kayak biasa mmc. Terus kita itu harus yang namanya masukin nilai atau angka di bagian modulus of elastisitas, yaitu 2700 dikali dengan 30 dikali dengan 30 pangkat 0,5 dan kita enter. Dia akan muncul seperti ini. Kayaknya saya salah deh. 700 kita pencet angka lain. 30 pangkat 0,5. Oh iya, 2700, 4700. Beringat 4700. Nah, akan seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan angka seperti ini. Terus bagian sini kita ubah jadi 30 karena FC kita itu 30. Ini oke. Nah, jika material itu sudah selesai, kita memasukkan yang namanya frame section. Di frame section ini kita biasa saya ke frame section nih. Salah. Harusnya kita ke add new properties. Nah, kita bisa pakai steel. Kalau kita pakainya beton, kita ubah ke konkret. Nah, di sini kita akan ubahnya jadi yang pertama itu kita akan membuat yang namanya kolom 40 kali 40. Di sini kita ubah jadi 0,4 0,4. Material kita akan ubah jadi FC 30. Nah, jadi sudah seperti ini kan dia akan ubah kayak gini, terus kita ubah ke concrete reinforcement. Nah, bagian sini kita ubah jadi 4, dan sini kita jadi 4. Bisa klik oke. Nah, akan ini sebanyak ini nih. Ini tulangannya nih. Jadi kalau seperti ini kita klik oke ya. Akan ada muncul. Kita lagi buat lagi add new properties sampai tadi kita ubah ini jadi yang namanya balok. Balok 25 kali 30. Nah, di sini kita ubah jadi 0,25 dan di sini kita ubah 0,3. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa di material kita ubah dulu ke F30, terus kayak tadi concrete reinforcement, terus ke beam. Nah, di sini kita ubah jadi 0,04, di sini 0 sama 0,4.
Jika seperti ini, kita klik OK. Oke. Nih. Nah, udah muncul nih. Nah, jadi sudah muncul seperti itu, kita akan yang membuat yang namanya plat lantai dan plat atap. Jadi kita sama kayak tadi define, terus section, terus area session. Nah, kita kan ini masih kosong nih, type new section. Terus di sini kita tulis namanya plat lantai 12 cm. Nah, di sini kita akan mengubah yang namanya sini jadi 12 karena di cm tadi 12. Terus materialnya kita ubah ke ini mana yang kita ubah ke FC30. Nah, terus kita klik OK. Kita buat lagi sekarang kita buat yang namanya plat eh, plat atap. Plat atap tuh atap atap itu 10 cm. Nah, di sini kita ubah jadi 0,1, di sini jadi 0,1. Terus sama seperti sebelumnya material kita ubah juga. Jika sudah seperti ini, kita akan mengubah namanya load pattern atau beban hidup dan beban matinya. Kita pilih ke load pattern. Nah, sini kita akan ubah di 0. Jadi dead itu di 0 kita ubah ya biar gampang. Jadi DL. Jadi ini kita ubah ke LL, terus live load. Nah, ini kita ubah 1. Nah, di sini kalau misalnya kalian masuk ke modify, itu dia akan mengedit bagian sini. Jadi ada LL dan lain-lain. Jadi kita harus yang namanya add new. Nah, kalau tadi kita misalnya kita langsung kayak ini kita langsung modif itu bakal berubah. Jadi salah harus add new. Oke. Jika seperti itu, tadi aku udah klik dulu nih. Bentar. Aduh, kan DL terus ini yang 0. Bisa kami oke ya biar nggak kayak gini juga. Terus modif kan jadi modif tuh kalau mau dia bakal kayak gitu, dia bakal kayak wah dia langsung ke ubah yang DL tadi. Nah, seperti ini kita oke. Nah, jika seperti itu, kita akan masukin namanya load combo dead load sama left load-nya. Nah, ini load combination add new combo. Nah, di add new combo ini kita akan 1,4 D terus atau bisa dibilang juga 1,4 DL dead load. Jadi di sini kita ubah jadi 1,4. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Terus kita add new lagi. Kita sekarang pakainya 1,2 D dan di plus 1,6 LL. Terus di sini kita buat dulu ke dead-nya itu tadi kita 1,2 add new terus left load uh, oh harus salah harusnya ini bondel VLL saya salah tulis salah ketik nanti saya ubah nih 1,6 kita oke loh oke ntar saya ubah dulu ya bagi define pattern. Nah, oh LL nya ada kok dia nggak muncul di sini. Kan ini dia kenapa yang muncul harusnya sudah muncul lagi kayak di situ LL itu sebentar ya. Ini dia muncul apa coba mungkin harus di kali ya.
berapa harusnya? Saya satu deh, bentar ya. Ada yang salah di letcom saya. Dia LL satunya muncul, udah nggak apa-apa. Ternyata ini ya ketimbang berarti date ini sama aja dengan date model. Kayaknya mending saya pakai DL aja ya. Jadi saya hapus ya. Nanti di bagian di satu koma ini saya akan menggunakan namanya DL. Di sini saya akan hapus. Nah, oke. Jika sudah seperti itu, kita akan yang namanya mengubah tumpuannya. Tumpuannya itu di sini. Nah, ini saya suka salah. Kita zoom. Kita akan ubah. Ini nah, kita ubah tumpuannya. Caranya sama-sama, ke join dan resisten dan terus ini kita ubah ke tumpuan jepit. Tumpuan yang paling pertama ini namanya tumpuan jepit. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jika seperti ini, kita akan ngeblok seluruh frame horizontal atau baloknya. Maksud itu yang mana? Maksud itu yang di X ini. Salah. Ntar ini di mana X Y Z Y Z X Y. Oh iya, ya sini. Jadi kita blok dulu nih semua frame di sini. Kita blok ini satu lagi dua. Nah, ini juga blok nih kelihatan di sini. Blok kita ke assign, terus frame section. Kita ubah dia ke balok. Kita apply. Jika seperti ini kita ubah dia ke sampingnya. Nah, kita blok yang vertikal aja, vertikal. Jadi kita cuma bakal blok yang lurus-lurusnya aja. Naik turun naik turun. Nih, kita blok. Nah, jadi saat itu sama kayak tadi, kita ubah lagi frame-nya. Kolom. Ya. Jika sudah seperti ini, kita akan yang buat namanya kotak atau garis yang mana itu jadi area loot kayak beban areanya. Jadi dalam suatu ruangan itu kita harus memperhitungkan bebannya di area-area tersebut. Nah, caranya gimana tuh? Caranya ke sini, ini. Nah, sini kita ubah dulu ke plat lantai 12 cm. Kita taruh saja. Nah, di sini kita usahain merah. Cara bikin merah itu dia berlawan dengan arah jarum jam. Kita bisa cek dulu di sini. Bentar. Cek. Warna merah tidak benar. Ntar saya pengen memastikan lagi betul yang atasnya merah kan? Ya betul. Ntar kalau dia belum merah rapi. Nah, ini perbandingan nih. Jadi yang betul itu bakal warna merah. Kalau udah warna pink, salah. Harus itu pink di bawah, bukan di atas. Jadi kita akan mengubah itu. Kita akan gini lagi, gini dan gini dan gini. Jadi ya,
terus kita ubah lagi bawahnya sama kayak sebelumnya ini juga. Oh iya, saya salah yang itu. Harusnya atasnya atap deh. Kan dia paling atas soalnya jadi harusnya atap ya, itu bener. Bukan atap dari salah satu. Tapi sini saya hapus. Dan udah seperti ini. Kita naik dulu ke atas tadi. Karena ini kita lagi gembok di sini kita hapus. Kita cek bawahnya apakah hilang atau enggak. Sama kayak tadi, sini kita ubah lagi ke plat atap. Cetir, cetir. Ini dah seperti ini. Kita akan naruh pembebanan di situ. Yaitu kita akan ngeblok seluruh atapnya. Oh enggak, betul, seluruh atapnya, bagian atap yang tadi kita bikin ini kita blok, terus kita pilih assign, terus kita pilih eh, area load, terus kita pilihnya uniform to frame. Uniform to frame, oh salah, sorry, uniform cell di tempatnya frame load, terus eh salah load di uniform cell. Terus sini kan kita pengen ngasih beban DL. Nah, cara kasih beban itu gimana? Ini kan udah kasih DL, LL nih. Nah, di agak tanya di muncul tadi dia tadi itu di combo dia nggak muncul. Tapi di sebelum saya belajar terus buat video itu muncul, cuman di sini nggak tahu kenapa dia nggak muncul. Nah, di sini kita add new, add apply. Nah, oke. Dan dia akan jadi minus 317 3.315. Nah, coba ini mungkin saya munculkan juga ya bagian file object. Nah, biar kelihatan terus juga. Terus kita akan buat namanya uh, apa yang namanya ini ya? Beban LL. Beban L itu 178 play. Terus kita ulangi lagi langkah yang sama. Tapi sekarang kita turun satu tingkat ke plat lantai. Plat lantai itu kita masukin bebannya itu ntar untuk LL itu bebannya 150. Misalkan apply dulu, oke. Terus kita assign, terus area load, kita ubah lagi ini ke DL, ininya itu 449. Kenapa tadi nggak muncul? Bentar. Sign area load cell. Nah, ini baru bisa. Nah, tuh. Terus kalau seperti ini eh, kita akan pilih seluruh plat lantainya, plat. Bentar. Oh iya, seluruh plat lantai bukan plat atap. Salah, salah saya. Ininya seluruh ini. Terus kita akan ke assign untuk area. Ini area, terus ke
automatic area mesh. Nih, kita klik ini. Di sini kita akan mengubah di sini jadi 4. Jadi 4, di sini juga 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan apply dulu, klik. Oke. Nah, ada 4 kali 4 nih. Terus kalau di sini kita tinggal, ya betul, run. Selesai ya kita ini. Dalam mendekati akhir. Modal kita mati sudah biasa, terus run. Oke guys, sekarang. Oke, Pak. Ini bukan masih Pak. Belum saya perbaiki. Ini bukan saya proker dan kemarin PPP. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Saya salah. Tadi saya jadi otomatis atau sendiri dia jadi kayak shortcutnya buat ke bagian mohon maaf Pak, salah. Oke, lanjut ke video tadi. Nah, bisa seperti ini. Nah, terus kalau kita pencet yang ini konkret karena kalau ini kan buat steel. Sekarang kita kereta beton pakai ini. Kita cek dulu. Wah, ini dia angka saya Pak. Tuh. Saya nggak tahu kalau bisa gede tapi ya ini yang masih saya kerjain. Terus kita akan namanya mengubah ini ke kaki M. Nah, ini angkanya di tempatnya. Tuh. Iya ke saya Pak. Tuh, benar kok. Tenang, nggak kayak kemarin Pak. Karena saya kan udah salah-salahnya. Ini udah benar. Terus saya agak lupa. Sebentar. Di concrete terus ke sini terus ke search resource search enforcement enforcing terus kita klik oke. Nah ini dia. Nah, ini nih saya Pak. eh Begini. Ini shortcutnya salah satu Ctrl T buat masukin ke display. Tapi kalau memang yang kayak tadi dari ke display, sortable. Saya ini. Terus eh, kita ke kok agak beda ya? Oh ini, dan output sama elemental outputnya dicentang juga. Terus kita klik oke. Nah di sini link generic. Nah ini datanya, data yang kita gunakan. Kita ubah nih ke Excel. Di file dulu to Excel. Ya bakal otomatis kebuka ke ya Excel. Nih, Excel nih. Nih Pak, Excelnya saya Pak nih. Udah muncul Excelnya. Terus kita kan yang namanya satu poin lagi kita harus buat apa namanya laporan. Laporan cara buat laporan itu ke ini file butuh create setup sorry, create report nih ya kan ada generate nih. Nah kalau seperti ini misalnya dia berhasil. Coba kita tes ya. Karena ada kemarin itu ada beberapa yang gagal tapi kebetulan saya kemarin berhasil. Nggak tahu kalau ini berhasil juga atau enggak. Tapi kalau memang ini gagal, caranya tadi kayak tadi ke file baru create report. Ntar, kok. Nah ini nih. Nah kalau muncul SAP 2000 dan bla bla blanya, nanti kita berhasil. Nah, tuh, tuh. Nah, Pak ACC Pak, selesai Pak. Oke, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih setelah waktu Bapak. Maaf buat video Indonesia Rayanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.